Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa kelas 3E Setia Amuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dalam sesi pertama ini Bapak akan menyampaikan tentang gambaran umum hukum Islam sebagai sebuah pengantar ya. Dalam kesempatan ini ada tiga poin. Yang pertama definisi hukum Islam, yang kedua sumber hukum Islam, dan yang ketiga ruang lingkup hukum Islam. Secara definisi hukum Islam itu didefinisikan sebagai sejumlah peraturan hidup yang diciptakan atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan mereka. Sumber hukum ini hukum Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Aturan ini hukum Islam ini bersifat memaksa dan semua manusia harus mematuhinya sebagai ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Bagi yang mematuhinya maka mereka akan mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika melanggar maka akan diberikan sanksi berupa hukuman. Hukumannya tergantung objek kesalahannya dan siapa pelakunya. Karena objek hukum dan subjek hukum yang berbeda nanti juga hukumnya berbeda. Misal objek hukumnya adalah pencurian misalnya. Subjek hukumnya yaitu pelakunya misal anak-anak. Nah, maka anak-anak dalam konteks hukum Islam tidak diberi sanksi keras, tapi kalau dia sudah balik maka dia sanksi hukumnya keras. Misal jika pencurian itu lebih dari 1/4 dinar maka akan dikenakan sanksi potong tangan. Tetapi bagi yang belum balik maka tidak dibenarkan untuk dipotong tangannya, melainkan diberi sanksi yang membuat mereka jerah. Jadi hukum Islam secara definisi adalah sejumlah peraturan dalam kehidupan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini hukum Islam. Kemudian dari sisi sumber hukum, kita perjelas dulu apa yang maksud dengan sumber hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu dikatakan sebagai sumber hukum itu bisa berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain-lain yang digunakan oleh sebuah bangsa atau sebuah masyarakat sebagai pedoman hidup pada masa kurun waktu tertentu. Jadi boleh jadi nanti dalam rentang waktu tertentu yang berlaku adalah hukum tertentu, nanti dalam rentang waktu yang lain itu hukumnya juga bisa berbeda. Ambil contoh misalnya di awal kemerdekaan orang mengendarai kendaraan roda 2 itu tidak diwajibkan memakai helm. Jadi helm itu bukan wajib. Namun setelah terjadi beberapa kasus kecelakaan, kemudian tahun 80-an kalau tidak salah itu diwajibkan untuk mengenakan helm bagi pengendara roda 2. Nah, gambarannya adalah helm dulu tidak wajib, nah sekarang helm menjadi wajib. Jadi itu hukumnya. Nah, sumber hukumnya mana? Sumber hukumnya adalah dari tulisan yang dibuat oleh dalam hal ini adalah bangsa Indonesia berupa undang-undang. Oke. Jadi sumber hukum adalah segala sesuatu yang kemudian digunakan untuk menentukan bahwa sesuatu itu menjadi hukum. Segala sesuatu yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Itu kesimpulannya. Jadi sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang disepakati untuk digunakan sehingga kemudian melahirkan sebuah hukum di masyarakat. Dalam konteks sumber hukum itu ada dua.
nanti ada sumber hukum yang namanya material, ada sumber hukum formal. Nah, sumber hukum material ini maksudnya sumber hukum yang materi hukum itu sumber hukum yang materinya itu diambil dari bisa agama, bisa aspek kesusilaan, bisa akal budi, bisa hubungan sosial kemasyarakatan dan lain-lain yang sifatnya itu tertulis. Ya, jadi adat itu bisa, misal agama Islam misalnya, itu jadi sumber hukum material. Adat sebuah wilayah itu menjadi sumber hukum material. Yang di wilayah lain itu tidak berlaku. Nah, sumber hukum material ini kadang-kadang sekali lagi itu bisa menjadi sumber hukum formal. Bisa menjadi sumber hukum formal. Bisa pula tidak. Ya. Nah, apa sumber hukum formal? Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum, yang membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan hukum dan mengikat. Nah, sumber hukum formal ini ada beberapa, misalnya undang-undang, ya, atau kebiasaan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang, ya. Kemudian keputusan hakim. Yang keempat itu ada traktat, yang kelima adalah doktrin. Traktat itu adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh sebuah negara. Misalnya Indonesia mengadopsi traktat atau perjanjian internasional mengenai usia anak-anak. Di undang-undang internasional dinyatakan bahwa yang termasuk anak-anak adalah seseorang yang berusia maksimal 18 tahun, itu adalah anak. Di atas itu dia sudah terkategori dewasa. Dampak hukumnya, dan itu diadopsi oleh Indonesia. Jadi Indonesia yang namanya anak itu adalah seseorang yang berusia maksimal 18 tahun. Dampak hukumnya, dampak hukumnya mereka tidak boleh menikah kecuali atas izin pengadilan, ya, atau pengadilan agama. Bagi yang muslim, yang non muslim itu pengadilan negeri. Nah, sebelumnya, ya, beberapa tahun yang lalu, yang namanya anak-anak itu adalah usia 16 tahun. Jadi kalau masih 16 tahun mau menikah, maka harus ada izin dari pengadilan negeri bagi non muslim dan pengadilan agama bagi yang muslim. Nah, setelah perjanjian internasional itu diambil, ya, traktat ini diadopsi oleh Indonesia, maka yang terjadi seperti itu. Jika masih berusia 18 tahun, maka belum boleh menikah kecuali ada izin dari pengadilan agama bagi yang muslim. Kemudian ada yang namanya doktrin, ya, ini juga sumber hukum formal. Yaitu apa itu doktrin? Yaitu adalah pendapat para sarjana hukum yang memilih pendapat hukum tertentu, dan itu kemudian diadopsi oleh hakim. Ya. Misal seorang ahli hukum berpendapat bahwa yang namanya keadilan itu adalah, misal, yang namanya keadilan adalah memberikan rasa nyaman bagi kalangan rakyat bawah misalnya. Ketika itu dinyatakan oleh seorang ahli hukum, nah itu bisa menjadi doktrin dalam bagi hakim untuk mengambil keputusan. Jadi sumber hukum formal itu ada undang-undang, ada kebiasaan, ada keputusan hakim, ada traktat, dan ada doktrin. Nah, hubungannya tadi sebelumnya sudah sampaikan bahwa sumber hukum material itu bisa menjadi sumber hukum formal, yaitu pada poin kebiasaan, ya, yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kebiasaan ini bisa pengaruh agama dan lain sebagainya. Selama di sebuah negara sumber hukum material tidak diadopsi menjadi sumber hukum formal, maka itu tidak berlaku di negara tersebut. Misal dalam konteks hukum Islam misalnya,
pezina itu ada sanksi fisiknya, ya. Bagi yang belum menikah maka dicambuk 100 kali, dan bagi yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Dirajam itu artinya dilempar batu sampai mati. Nah, ini tidak diadopsi oleh negara Indonesia, sehingga ketika ada kasus perzinahan, hukum agama tidak bisa diterapkan. Ya, yang diterapkan adalah hukum formalnya. Itu gambarannya. Nah, dalam konteks hukum Islam, sumber hukum Islam itu ada, kami bagi 2 kategori. Yang pertama sumber utama dan sumber turunan. Ya. Yang pertama sumber utama, yang kedua sumber turunan. Disebut dengan sumber utama karena yang menentukan isi atau materi hukum Islam yang pertama kali itu adalah sumber utama. Apa itu? Barangnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sumber utama dalam membangun hukum Islam. Ya. Jadi apa yang dinyatakan di Al-Quran, apa yang dinyatakan disebutkan di dalam As-Sunnah, maka itu hukum awalnya. Ya, hukum awalnya. Lalu kemudian ada namanya sumber turunan, ya, yaitu sumber yang menentukan isi atau materi hukum Islam karena Al-Quran sudah memberikan petunjuk untuk mengikuti sumber tersebut. Ya. Ada beberapa, misalnya Isma Sahabat, ada Qiyas, ada Maksud Mursalah. Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada sekalian mahasiswa kelas 3E yang berbahagia. Saya ambil contoh di sumber utama hukum Islam. Itu misalnya itu ada larangan untuk menikahi 2 perempuan yang bersaudara. Ya. Nah, dua perempuan yang bersaudara. Jadi seorang lelaki dilarang menikahi adiknya sekaligus kakaknya, misalnya. Dilarang juga untuk menikahi keponakan dengan bibinya. Nah, padahal, ini Isma Sahabat. Padahal bibi itu tidak ditegaskan di Al-Quran untuk dilarang untuk dinikahi. Tetapi di Isma Sahabat itu dipertegas bahwa bibi seorang perempuan itu termasuk bibi yang ada hubungan bapak ibu ataupun dengan bapak saja ataupun dengan ibu saja. Nah, termasuk juga Isma Sahabat larangan menikahi neneknya istri. Ya. Itu juga terkategori menikahi saudara perempuan. Nah, itu gambar turunan. Contoh yang lain sumber turunan itu misalnya di As-Sunnah itu terkait dengan azan Jumat, misal azan Jumat, ya. Azan Jumat itu pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar, dan di awal-awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Azan Jumat itu sekali. Jadi teknisnya imam atau khotib naik ke atas mimbar, kemudian mengucapkan salam, ya, Setelah itu khotib duduk, azan Jumat dikumandangkan. Nah, seiring waktu ternyata jumlah kaum muslimin semakin banyak, namun yang hadir untuk mengerjakan sholat Jumat itu tidak serentak, sehingga banyak yang datangnya terlambat. Sementara sholat Jumat itu sebuah keutamaan yang tidak bisa ditunda. Lalu Khalifah Utsman bin Affan itu beristihad untuk mengadakan adzan, ya, sebelum khotib naik ke atas mimbar. Jadi teknisnya sekali lagi, azan Jumat itu dilaksanakan setelah khotib mengucapkan salam, baru azan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan
ada azan sebelum khotib naik ke atas mimbar. Azan dulu, baru kemudian nunggu beberapa lama, ya. Lalu khotib naik ke atas mimbar, mengucapkan salam dan azan seperti biasa. Nah, azan yang dilaksanakan sebelum khotib naik ke atas mimbar ini itu menjadi perdebatan pada saat itu, perdebatan. Nah, Khalifah Utsman itu beristihad, kemudian mengungkapkan dalil istihadnya, dan dalil istihad itu kemudian ilatnya disebutkan, kemudian menjadi kesepakat, para sahabat menyetujui. Nah, persetujuan ini kemudian menjadi kesepakatan di kalangan para sahabat, sehingga bukan sebuah aib ketika ada adzan Jumat sebelum khotib naik ke atas mimbar. Nah, bukan sebuah aib. Nah, sehingga boleh saja, sah-sah saja ketika ada sebuah masyarakat itu melaksanakan adzan Jumat 2 kali. Nah, itu bukan sesuatu yang disalah. Ini gambaran sumber hukum turunan. Jadi sumber hukum yang Islam itu ada 2, ada yang utama, ada yang turunan. Yang utama Al-Quran Sunnah, yang turunan adalah misalnya ada ismah sahabat, ada qiyas, ada musama, ada al-adah, dan seterusnya. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu yang terakhir, poin terakhir yang ingin kami sampaikan adalah ruang lingkup hukum Islam. Jadi hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang sifatnya memaksa untuk dikerjakan, yang sumbernya dari Al-Quran Sunnah, itu meliputi beberapa aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang pertama saya sebut dengan aspek ketuhanan, ya, aspek ketuhanan. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia dalam aspek ketuhanan. Maksudnya apa? Maksudnya Islam mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, seperti ibadah yang benar seperti apa. Ya, misal diatur, sholat itu wajib 5 kali dalam sehari semalam. Misal lagi, sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, tidak boleh dikurangi. Jadi, misal tidak boleh dikurangi atau ditambah, sholat itu lebih dari yang wajib, maksud saya lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Jumlah rakaat dalam tiap sholat fardu itu tidak boleh ditambah atau dikurangi. Zuhur jadi 2 misalnya, kecuali dalam kondisi tertentu. Tidak boleh pula ditambah, misalnya subuh jadi 3 rakaat misalnya. Nah, ini hukum Islam yang mengatur aspek kehidupan dengan Tuhannya. Kemudian aspek yang kedua, hukum Islam itu mengatur interaksi pribadi dengan dirinya sendiri, yaitu kegiatan seseorang dengan dirinya, antara lain misalnya dalam hal makan minum. Ya, makan minum itu ada aturannya. Makanannya halal, yang thayyib, diawali dengan basmalah, dengan cara duduk misalnya. Kemudian berpakaian, ada aturan dalam berpakaian, ada adabnya, ya. Bagaimana kita bersikap dengan orang dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, aspek interaksi dengan sesama manusia, yaitu kegiatan seseorang dengan orang lain, misalnya jual beli ini apa hukumnya, jual beli online apa hukumnya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian menikah dalam konteks persidangan ketika ada kasus pidana dalam perdata, dalam hal berpolitik misalnya, dalam hal bernegara termasuk hubungan internasional, bagaimana kita dalam berhidup bernegara itu diatur. Islam sebenarnya mengatur, ya, misal dalam bernegara tidak boleh ada bugot, memberontak, boleh mengkritik penguasa, ya, mengkritik kebijakan penguasa, maksudnya mengkritik kebijakan pemerintah, tapi tidak boleh mengkritik oknum pemerintahnya. Misal kita boleh mengkritik presiden karena menetapkan kebijakan yang tidak benar, tetapi tidak boleh merendahkan pribadi presidennya. Nah, termasuk juga hubungan internasional. Kita misal tidak suka dengan Amerika, nah kita boleh mengkritik kebijakan negara Amerika, tetapi tidak boleh mengkritik Donald Trump yang saat ini menjadi tidak boleh mengkritik individu Donald Trump yang saat ini menjadi presiden Amerika. Misal Donald Trump itu cara ngomongnya kok begitu, ya, kok mukanya seperti itu, ya, kok rambutnya warnanya kok begitu, itu tidak boleh dikritik, ya. Tapi kebijakan-kebijakannya itu boleh dikritik. Ini bagian dari hukum Islam. Ini bagian dari interaksi sesama manusia.
Islam mengatur sampai ke wilayah itu. Kemudian aspek yang berikutnya, ruang lingkup berikutnya adalah aspek dengan makhluk hidup lainnya yang bukan manusia, yaitu aktivitas seseorang dengan lingkungannya, misal menanam pohon. Ya. Jadi ada satu pelajaran yang unik yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW. Dia pernah berpesan bahwa seandainya seseorang mengetahui esok hari akan terjadi kiamat, maka tetap menanam pohon hari ini. Wah, ini kan unik. Sudah tahu hari kiamat tapi disuruh menanam pohon hari ini. Ini pelajarannya adalah harus merawat lingkungan, ya, menjaga lingkungan agar tetap ada tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu kita ketahui memberikan satu penopang kehidupan, yaitu tumbuh-tumbuhan menghirup karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Misalnya lain, menjaga kesehatan lingkungan, tidak buang sampah sembarangan misalnya. Karena itulah pernah seorang ulama itu berfatwa bahwa tidak dibolehkan sebenarnya membangun kakus, membangun WC di atas sungai, karena itu akan mengotori kesehatan sungai. Contoh yang lain, dengan makhluk interaksi dengan yang lain adalah misalnya merawat binatang, ya, merawat kuda, merawat kucing, ya. Termasuk merawat binatang yang diharamkan, misalnya merawat ular, misalnya memelihara anjing, itu udah diatur. Boleh merawat anjing tapi tidak boleh menyentuh anjingnya, dan dengan tujuan, misalnya tujuan untuk berburu, bukan untuk kontes kecantikan hewan misalnya. Baik, ini adik-adik sekalian, mahasiswa kelas 3 SD Al-Muntaha yang berbahagia, definisi hukum Islam, kemudian hukum Islam, sumber hukum Islam, dan ruang lingkup hukum Islam. Semoga jelas, semoga terinspirasi. Jika ada pertanyaan boleh diajukan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.